Perkenalkan kami kelompok 2 dari CGP Angkatan 9. Assalamualaikum Pak Rian, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam Bu Wiwin. Alhamdulillah baik nih Bu Wiwin. Bu Wiwin sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Pak, saya juga baik. Begini Pak, ada waktu nggak Pak? Saya kan ada mau berbincang-bincang sedikit nih sama Bapak. Oh boleh, tentu saja boleh. Masa ada waktu ah. Orang lagi pun jam kosong nih Bu Wiwin. Ada apa Hmm, Bu Wiwin? ya, terima kasih lah Pak. Kalau memang ada waktu, saya mau sedikit berbicara tentang permasalahan saya nih Pak. Kira-kira masalah apa Bu Wiwin? Emangnya? Eh, kan beberapa hari yang lalu, kepala sekolah kan mendatangi saya, Pak. Terus kan beliau dia meminta tolong sama saya. Dia bilang begini, "Bu Wiwin, bisa nggak menolong membuat raport kelas A?" Dia bilang gitu. Jadi kan saya ditugaskan untuk membuat raport di kelas A, Pak. Sementara kan saya ngajarnya di kelas B, Pak. Oh begitu. Berarti permasalahannya terkait membuat raport ya Bu Wiwin ya. Iya, Pak. Ibu ditugaskan membuat raport kelas A, sedangkan Ibu mengajar di kelas B. Iya, seperti itu, Pak. Oh gitu. Berarti semua pembuatan raport Bu ya. Berarti ya. Iya, Pak. Kira-kira Bu Wiwin penyebabnya apa tuh faktor-faktornya? Kok bisa Ibu yang disuruh membuat raport kelas A? Ya, kalau saya lihat sih ada beberapa faktor, Pak, karena saya udah sempat bertanya juga sama kepala sekolah kenapa saya yang ditugaskan kan, Pak. Jadi salah satu faktornya itu, Pak, karena kan guru di kelas A itu dia kan sudah mau pensiun nih, Pak. Bulan 12 besok dia mau pensiun. Jadi kan kalau guru yang sudah mau pensiun kan itu kan istilahnya kan sudah tua ya, Pak ya. Dia itu tidak paham IT, Pak. Jadi kan kami membuat raportnya kan menggunakan IT. Jadi ibu itu kan nggak paham Pak, makanya lah ibu kepala sekolah menyuruh saya. Dan satunya lagi ada karena di kelas B saya itu kami ada 3 orang Pak gurunya. Jadi kan ibu kepala sekolah itu gini beranggapan bahwasannya yang 2 tadi teman saya itu bisa lah orang tuh membuat raport untuk di kelas B. Saya cuma membantu aja nanti di kelas B. Saya fokus utamanya itu membuat raport di kelas A gitu, Pak. Oh berarti masalahnya pertama itu ya guru yang tadi Ibu tadi itu nggak bisa ICT ya Bu ya, Iya, gitu ya. Pak. Terus Ibu membantu mereka lah membuat raportnya tadi. Iya. Emangnya kira-kira berapa orang Bu di kelas A-nya tuh? Di kelas A itu kan Pak, sebenarnya memang kan ada 2 orang, yang satu memang sudah tua, udah mau pensiun, yang satu lagi ada Pak gurunya masih muda, cuman dia izin libur karena dia sedang mengikuti, kegiatan PPG Pak, jadi kan dia tidak masuk, jadi kan dia pun, tidak bisa membuat raport, makanya saya yang ditugaskan Ibu Kepala Sekolah Pak. Baiklah Bu, berarti emang satu yang nggak bisa ICT ya Bu ya. Iya Pak, Berarti di kelas B ada 3 orang guru yang bisa iya, membantu buat raport gitu Bu ya. iya iya Jadi Pak. Bu, kira-kira harapan Bu Win terhadap pembuatan raport kelas A dan B ini maunya seperti apa gitu? Ya, saya berharap beginilah Pak, saya bisa menyelesaikan keduanya Pak, raport kelas A selesai, raport kelas B juga selesai dengan tepat waktu. Jadi kan, jangan sampai nanti, raportnya ini gimana ya, pas waktu pembagian raport itu jangan sampai, nggak selesai gitu Pak raportnya. Jadi kan makanya saya meminta tolong yang di kelas B itu, saya minta tolonglah sama teman-teman yang di kelas B untuk membuat raport kelas B, nanti saya juga membantu juga, seperti itu, Pak. Oh iya iya. Lagi kok raport Bu, jangan sampai telat Bu ya kan. Iya, Kan Pak. kok Kan, Pak. telat kan rasanya gimana gitu ya. Iya, Fatal sekali ya kan. iya, betul sekali, Pak.
Baiklah Bu Wiwin, berarti Bu Wiwin sudah mengetahui ini penyebab permasalahannya. Kira-kira bagaimana langkah selanjutnya Bu Wiwin untuk mengatasinya ini? Ya, gini ya Pak, sempat juga kan terpikir oleh saya gini Pak, kan saya nih kan disuruh buat raport kelas A, sementara kan saya nggak ngajar di kelas A nih Pak. Jadi kan saya nggak Ya, tahu tuh perkembangan anak kelas A itu seperti apa. Jadi ya. ya saya berpikiran gini, langkah pertama yang akan saya lakukan itu, saya akan bertanya kepada wali kelas A-nya Pak, tentang perkembangan si anak tersebut sampai sejauh mana, apa sudah mulai berkembang, apa berkembang sangat baik, apa berkembang sesuai harapan. Jadi kan kita membuat raportnya itu tidak asal-asalan ya Pak, tidak maksudnya kita, oh anak ini berpikir, oh anak ini udah bisa lah nih, kira udah bisa, kayak bisa gitu. Jadi kan kayak nggak ada apanya tuh datanya gitu ya Pak. Jadi makanya itu tindakan saya tadi yang pertamanya saya mau berbincang lah sama guru kelas A tentang perkembangan anaknya kelas A itu udah sampai mana, seperti itu Pak. Baik Bu Wiwin, itu rencananya sangat bagus menurut saya sih. Karena Bu Wiwin bertanya langsung kepada guru kelas A-nya tentang sejauh mana perkembangan anak kelas A. Jadi bisa membuat raport kelas A sesuai dengan apa yang sudah dicapai anak kelas A tersebut. Kira-kira itu Bu Wiwin kapan Bu Wiwin mau merencanakan tersebut tuh biar untuk membuat raport tadi? Ya, secepatnya ya Pak, karena kan kita kan bagi raport di bulan 12 ini ya Pak ya, tanggal 24 kalau nggak salah saya pembagian raportnya. Jadi saya berencana di awal bulan 12 nanti saya sudah mulai itu Pak mendata, minta data-data anak kelas A, terus mencatatlah perkembangan anak-anak itu udah sampai mana aja. Jadi bisa saya mudah membuat raport anak kelas A itu Pak. Bagus sekali Bu Wiwin. Seperti pepatah bilang ya kan, ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus ya kan. Betul sekali Pak Rian. Ya Bu. Kemudian ada tidak yang bisa membantu Ibu dalam membuat rapor itu Bu? Kalau di kelas B tadi Ibu bilang sudah ada 2 orang teman Ibu. Iya, Pastinya mereka akan membantu Ibu mhm, membuat rapor di kelas Ibu sendiri ya Bu ya. iya Kalau Pak. di kelas A ada siapa aja yang dapat membantu Bu kira-kira? Iya, saya juga berencana nih Pak, kalau di kelas A saya apa tuh namanya, meminta pertolongan atau bantuan sama TU saya Pak. Ada TU saya namanya Bu Maya, karena gini Pak, raport kami itu yang di kelas, TK itu, kami menggunakan foto-foto kegiatan Pak, kan itu dia ada 6 aspek perkembangannya ya Pak. Jadi setiap aspek itu kegiatannya itu difoto Pak. Jadi kan orang tua tahu, oh ini kegiatan anaknya seperti ini, sudah berkembang, apa belum, seperti itu Pak. Jadi kan saya rencananya meminta tolong sama Bu Maya untuk memfoto kegiatan anak-anak tersebut sesuai dengan indikator. Karena kan sebenarnya ya Pak ya, dia itu kalau kami itu di TK setiap kegiatan itu memang harus difoto. Cuman tadi mungkin karena ibu ini tadi yang di kelas A sudah mau pensiun istilahnya gitu ya Pak ya, maaf cakap maksudnya udah tua gitu ya Pak ya. Jadi kan dia mungkin tidak sempat ataupun terlupa memoto-foto kegiatan anak. Jadi ya kan nggak ada tuh foto-foto kegiatannya, maka itu saya minta tolong sama Bu Maya nanti untuk memfoto lah, minta tolong foto setiap kegiatan-kegiatan anak-anaknya sesuai dengan 6 aspek perkembangan itu Pak. Oke, berarti saling berkolaborasi Bu ya sama TU Bu ya. Iya Pak. Ya bagus tuh Bu, hasil lebih baik seperti itu lebih bagus tuh. Oke, baik Bu Wiwin. Dari perbincangan ini kira-kira bagaimana sih perasaan Bu Wiwin sekarang? Iya. Alhamdulillah ya Pak ya, sebelum berbincang-bincang ini saya sempat gini loh Pak, sempat terpikir bingung saya kan macam mana ya caranya supaya semua, tugas utama saya sama tugas yang diberikan kepala sekolah ini bisa selesai sebelum berbincang. Jadi saya sempat bingung Pak, maksudnya sempat gimana ya, ada perasaan, "Aduh gimana nanti gini," ya kan. Jadi Iya, iya. setelah saya berbincang sama Pak Rian, ada perasaan sedikit lega, Pak. Saya keluar ide-ide dari, Bapak tadi bertanya, saya baru teringat, "Oh iya, saya kan bisa ngelakukan ini," supaya memudahkan saya dalam membuat rapor kelas A tadi itu, Pak. Jadi Oke, kalau Bapak tanya perasaan saya, alhamdulillah sekarang saya sudah lega, Pak, sudah berbincang sama Bapak. oke, alhamdulillah kalau begitu Bu Wiwin.
Iya, Ini yang Pak. saya rasa juga perbincangan sungguh luar biasa. Saya Iya, harap Bu Win mudah-mudahan bisa dapat melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan sepenuh semangat ya Bu ya. iya, Pak. Amin. Ya, semoga saya tetap semangat terus nih, Pak. Jadi kan terima kasih ya Pak Rian nih sudah mau berbincang-bincang sama saya, Pak. Ya ya, amin amin. Oke oke Bu ya Bu. Apa Bu? Kira ada hal yang ingin bicarakan lagi Bu? Kalau untuk saat ini tidak, Pak. Saya cuman bermasalah dengan itu saja yang terpikirkan saya belakangan ini, Pak. Oke oke oke, baik Bu Wiwin. Oke, kalau ada yang bicarakan lagi, saya izin pamit boleh Bu Wiwin? Ya, Karena saya Bapak, masuk Bapak, kelas lagi. ya Bapak Rian, terima kasih banyak ya Pak sudah mendengarkan cerita saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak sudah mau mendengar keluh kesah saya. Oke, Bu. Oke, Bu. Sampai jumpa lagi Bu ya. Saya pamit dulu Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wiwin. Gimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Pak Rian, alhamdulillah saya baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bu Wiwin, gini lah Bu Wiwin, saya mau berbicara sedikit nih, agak-agak sharing sedikit lah. Boleh nggak Bu Wiwin? Ada waktunya nggak Bu Wiwin kira-kira? Boleh lah, saya lagi ada waktu nih Pak. Jadi Bapak mau berbicara saya dari perbincangan ini, apa sih yang Bapak harapkan Pak? Ya, yang saya harapkan Bu kan saya bisa dapat ide-ide atau solusinya kira-kira untuk nanti menyelesaikan masalah saya ini Ibu. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi Pak, kira-kira apa nih permasalahan yang Bapak hadapi yang ingin sharing ke saya? Iya Bu Win, begini Bu Win, di kelas saya itu ada murid yang malas sekali pakai baju olahraga. Jadi dia Hmm, tuh nggak pernah pakai baju olahraga Bu Win. Alasannya ada aja Bu. gitu. Jadi permasalahannya ada anak tuh yang tidak mau memakai baju olahraga pada saat jam olahraga gitu ya Pak. Eh, jadi Iya Bu. eh, kira-kira Pak Rian udah mencari sebab anak itu tidak memakai baju olahraga sudah? Apa belum? Alhamdulillah sudah Bu. Setelah saya perhatikan sepertinya berolahraga anak murid ini memang tidak suka olahraga Bu. Oh gitu. Kenapa ya Pak anak itu tidak suka olahraga? Bapak udah mencari tahu tidak kenapa dia tidak suka olahraga? Iya Bu. Sebenarnya ada beberapa faktor sih Bu yang dia nggak suka olahraga. Jadi, dia tidak suka olahraga, Bapak bilang tadi Karena ini beberapa Bu, karena faktor. iya Bu, karena yang pertama Bu dia tuh saya tanya alasannya takut kotor, habis itu takut Oh, kecapean gitu Bu. ada pula ya anak yang takut kotor olahraga ya kan, takut capek. Iya Bu, iya makanya itu. Jadi, seberapa besar sih harapan Bapak, terhadap anak-anak Bapak tuh nantinya yang tidak memakai baju olahraga tuh? Harapan saya sih Bu sebenarnya sih saya nggak banyak-banyak sekali, cuman tapi besar sekali sih benar. Dan setidaknya anak-anak ini bukan mau berolahraga gitu Bu. Bergerak aja pun jadi, karena untuk kesehatan dan jasmani mereka loh Bu. Karena di jiwa yang kuat di situ terdapat tubuh yang sehat Bu. Iya ya Pak, benar sekali Bapak bilang. Jadi kan kita bilang olahraga itu pun juga untuk kesehatan mereka ya Pak ya, aktif berolahraga juga untuk kesehatan mereka kan Pak ya? Iya Mhm. Bu. Jadi, Bapak sudah tahu apa tuh namanya, Bapak nih kan udah tahu nih, faktor-faktor penyebabnya anak-anak itu tidak mau olahraga. Jadi kena, apa tuh nama, Bapak kira-kira langkah apa yang Bapak ambil untuk mengatasi masalah ini, Pak? Saya sih ada sempat terpikir juga sih Bu masalah ini. Ada beberapa hal yang akan saya lakukan sih. Yang pertama saya lakukan adalah untuk murid saya yang tidak pakai baju olahraga, saya akan mengingatkan bahwa channel olahraga itu penting untuk Mmm, kesehatan kita, ya iya, kan. Dan terus bahwasannya olahraga itu untuk meningkatkan kecerdasan juga bisa Bu seperti itu kepada mmm, anak murid tadi. Dan saya menginformasikan kepada orang tuanya Bu. Rencananya saya mau memanggil orang tuanya
maksudnya berkolaborasi dengan orang tua agar orang tua tersebut dapat mengingatkan anak-anak mereka membawa baju olahraga setiap pelajaran olahraga, Bu. Dan kepada anak yang takut kotor tadi, Bu, Iya. takut kecapean tadi, Heeh. saya memberikan bahwasannya memang olahraga itu memang sangat-sangat penting untuk tubuh Oh kita. iya. Berarti intinya itu Bapak melakukan komunikasi lah ya Pak ya, komunikasi yang positif terhadap Ya, yang pertama kalau sama wali murid Bapak bisa berbicara langsung sama wali murid bahwasanya anaknya itu tolonglah dibawa gitu ya Pak ya, dibawakan baju olahraga kalau olahraga. Terus kalau sama anaknya ya Bapak inilah secara personal gitu ya Pak ya ngomongnya Pak ya tentang kegiatan iya, olahraga itu memang baik gitu ya Pak ya, jangan takut kotor. iya, Seperti itu ya Pak iya, ya? Bu. Baik Ya, sekali. mungkin saya akan melakukan secara personal lah, bukan jumlahnya, Mhm. bukan. Iya. Dan saya pun gini, Bu, untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, Mhm. untuk kebaikan dia juga, bukan gitu, Bu. Mhm. Iya. Dan terus menjalani kolaborasi dengan orang tuanya, bukan? Heeh. Seperti itu, Bu. Iya, baik sekali tuh Pak, rencananya. Jadi Bapak ini udah ada rencana nih untuk mau berbicara sama wali murid, melakukan pendekatan personal. Kira-kira kapan Bapak akan melakukannya itu, Pak? Insya Allah dalam secepatnya, Bu, saya lakukan itu. Misalnya pun saya akan lakukannya waktu saya panggil dia itu tadi di jam-jam istirahat gitu, bukan? Saya panggil dia, misalnya waktu ada waktu luang, saya panggil bahwasannya Mmm, saya mengingatkan kembali bahwasannya olahraga itu sangat penting untuk tubuhnya. berarti, istilahnya lihat situasi dulu ya, Pak, ya? Situasi, Iya, Bu. kondisi ya kan? Kalau Iya, mau Bu. Karena kan kalau eh, memungkinkan kita panggil ya kan, kalau ada jam-jam kosong apa gimana gitu ya, Pak, ya? iya, karena Bu, kami kan guru mata pelajaran kan gitu, Bu, kan. Orang kan Iya. banyak Oh, iya iya, benar benar. Baik tuh, Pak. Jadi, komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian dari masalah ini apa, Pak? tentunya saya akan melakukan secara terus-menerus, Bu, secara konsisten, ya, Bu, ya, sampai ada perubahan dalam diri murid saya tadi tersebut, Bu, untuk menjadi Mmm, lebih baik lagi. berarti konsisten ya, Pak, ya, melakukan ini ya, terus-menerus ya, sehingga anak itu nanti bisa, "Wah, olahraga tuh asik nih, olahraga tuh menyenangkan." Seperti itu ya, Pak, ya, Iya, jangan takut betul, kotor Bu. gitu ya, Pak? Heeh. Berarti Bapak akan melakukan ini kan secara konsisten nih dan Iya, terus-menerus. Bu. Jadi kira-kira nih, Pak, siapa sih yang bisa membantu Bapak nih, dalam menjalankan komitmen Bapak ini? Ya, yang pertama ya, Bu, saya berkolaborasi dengan orang tua murid dulu, Bu, ya. Habis itu Mmm, kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat yang rekan sejawat tadi yang termasuk tadi wali kelas ya, Bu, ya. mhm. Karena wali kelas ini, Bu, yang sangat, penting tadi untuk Iya iya mengasih iya. tahu muridnya tadi, karena mereka sangat dengar tuh, Bu, kalau misalnya wali kelasnya ngomong bahwasannya, "Besok pakai baju olahraga, semangat olahraganya," langsung harus semangat, Bu. Betul, Bu. Karena mereka wali kelasnya gitu, Bu. Oh gitu ya, Pak, ya? Iya. Iya, Berarti kan kelas nih yang sering jumpa dia tiap hari gitu ya, Pak, ya? Berarti iya, Bu, betul sekali. berarti di sini Bapak agak berkolaborasi lah ya, yang akan Bapak lakukan ya, sama wali murid, pokok sama wali kelas, sama anak semuanya ya, Pak, ya, teman sejawat gitu ya? Iya, Bu, betul Heeh. sekali. Terus, bagaimana nih tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ke depannya kira-kira? Tindak lanjutnya ya seperti tadi lah, Bu, saya bilang tadi, bahwasannya nanti, saya bilang sama anak murid, olahraga itu sangat penting karena, anak murid tadi pun biar semangat olahraganya lagi dan selanjutnya saya akan membuat game-game yang menyenangkan biar mereka tuh bukan melihat game-game tadi, asik sekali rupanya olahraga ini, Iya 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 iya, heeh. Iya bagus tuh, Pak. motivasi mereka lah, Bu, Heeh, iya. Jadi kan anak-anak mungkin ya dengan ada game-game itu lebih termotivasi, lebih senang gitu ya, Pak, ya, yang iya ikuti olahraga ya? iya Eee, betul, iya, Bu, baik betul kali itu, sekali. baik itu, Pak. Jadi kan Bapak ini berarti akan terus menanamkan kedisiplinan, terus pokoknya sama murid Bapak langsung, apa tuh namanya, konsistenlah terus ya kan, apa tuh namanya, membilang sama anak murid bahwasannya olahraga itu baik dengan menciptakan game-game juga ya kan, Pak, ya? Iya, Oke. Bu. Oke Pak, kayaknya nih kita sudah sampai di ujung sesi pembicaraan ini Pak. Jadi Iya, Bu. bagaimana nih perasaannya sudah sharing cerita ke saya? Alhamdulillah, Bu, sudah merasa lega lah nih, Bu, semenjak cerita sama Ibu nih. Insya Allah pun saya pun kayaknya sudah tahu lah menghadapi murid-murid saya nih, Bu, kan.
yang tidak Mhm. pakai baju olahraga tadi, Bu. Iya. Alhamdulillah kali lah, Bu. Iya Makasih ya. banyak lah, Bu, saya. Ya sama-sama Pak. Jadi alhamdulillah kali lah ya Pak Erian. Dan jadi Iya, tetap, Bu. tetap semangat Pak. Jangan jangan kendor, jangan apa nanti. Pokoknya intinya dari Bapak nih, Bapak nih harus tetap semangat, kasih motivasi ke anak-anaknya, kasih pengertian gitu ya Pak ya. Seperti Iya, Bu. rencana-rencana Bapak yang akan Bapak laksanakan, semoga berjalan dengan baik. Jadi saya ini nggak sabar Siap. nih. Saya nggak sabar nih kita nanti berbincang lagi beberapa hari yang lalu, beberapa hari ke depan nanti tentang rencana Bapak. Udah Bapak terapkan, apa sih hasilnya? Anak-anaknya berubah nggak sih dalam Iya. tadinya nggak mau olahraga, sekarang jadi mau olahraga ya Pak ya? Tetap semangat Iya, ya Bu. Pak ya. Siap, Baik, Bu. Siap, siap, Bu. baik Pak. Kira-kira ada lagi nggak sih yang mau di-sharing nih cerita ke saya? Kayaknya sudah cukup sih, Bu. Cuman itu aja sih permasalahan saya, Bu. Oh Alhamdulillah iya, dah terasa teratasi lah, Bu, kan iya, semenjak bicara dengan Ibu gitu. iya, iya. Udah cukup berarti ya Pak. Baik Bapak, kalau begitu saya undur diri dulu ya Bapak ya. Heeh. Siap, Bu. Assalamualaikum Bapak. Ya, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Ya sama-sama Pak.